kecepatan, dan keterampilan klinis memang menjadi bagian utama dalam praktik. Tapi setelah melakukan observasi, kami belajar bahwa ada satu hal yang sering terlihat sederhana padahal dampaknya besar. Apa itu? Nah, komunikasi. Pernah nggak sih kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi pasien dalam kondisi sakit, lemah, mungkin cemas, lalu ada tindakan medis yang dilakukan tanpa penjelasan yang cukup. Rasa bingung bisa muncul, rasa takut bisa muncul, dan disitulah komunikasi menjadi sangat penting. Karena dalam dunia keperawatan, komunikasi bukan sekedar berbicara, tapi komunikasi adalah bagian dari keselamatan pasien. Cara perawat berbicara bisa menentukan apakah pasien merasa aman atau tidak, apakah pasien percaya atau tidak, apakah pasien mau bekerja sama atau justru menolak tindakan. Dan dari observasi kami, ada beberapa hal penting yang kami temukan. Pertama yang kami amati adalah kejelasan penyampaian informasi. Sebagian besar perawat sudah memperkenalkan diri sebelum melakukan tindakan. Mereka menjelaskan prosedur dengan bahasa yang sederhana dan tidak menggunakan istilah medis yang terlalu rumit. Hal kecil seperti itu ternyata memberi dampak besar. Ketika pasien tahu apa yang akan dilakukan, pasien merasa lebih siap dan tenang. Namun, dalam beberapa situasi, terutama ketika beban kerja sedang tinggi, penjelasan terkadang menjadi lebih singkat. Dan disinilah tantangan nyata muncul. Karena komunikasi yang terburu-buru bisa membuat pasien kurang memahami tindakan yang akan dilakukan. Dan kurangnya pembahasan bisa memicu kecemasan. Padahal kecemasan itu sendiri bisa mempengaruhi kondisi psikologis pasien, bahkan proses penyembuhan. Dari sini kami belajar bahwa kecepatan memang penting, tetapi memastikan pasien benar-benar memahami juga tidak kalah penting. Nah, selain kejelasan informasi, kami juga memperlihatkan bagaimana empati ditunjukkan dalam interaksi. Empati bukan hanya tentang apa yang diucapkan, tetapi juga tentang bagaimana cara mengucapkannya. Nada suara yang lembut, kontak mata yang jelas, ekspresi wajah yang menunjukkan perhatian, dan posisi tubuh yang menghadap pasien saat berbicara. Hal ini sederhana itu mungkin membangun rasa dihargai. Ketika pasien merasa didengar, pasien lebih terbuka dalam menyampaikan keluhan, kekhawatiran. Namun kondisi ini, ruangan yang sibuk dan tekanan kerja yang tinggi akan mengganggu menunjukkan empati bisa sedikit menurun. Kemudian hal lain yang sering terlihat kecil tetapi sebenarnya sangat penting adalah menjaga kerahasiaan informasi pasien. Kami mengamati bahwa perawat biasanya menurunkan suara saat membahas kondisi pasien atau memilih area yang lebih privat untuk menyampaikan informasi medis. Tindakan ini mungkin terlihat sederhana, namun sebenarnya itu adalah bentuk penghormatan terhadap martabat pasien. Komunikasi dalam keperawatan bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan. Jika dikaitkan dengan prinsip etika keperawatan, terdapat 4 prinsip utama yang terlihat dalam praktik tersebut, yaitu autonomi, benefis, non-benefis, dan justice. Otonomi artinya pasien diberi hak untuk mengetahui informasi dan diberikan kesempatan untuk bertanya. Lalu benefis artinya perawat juga berupaya untuk memberikan yang terbaik dari kebaikan pasien. Kemudian non-malefic, di mana perawat berusaha untuk menimbulkan kerugian termasuk kecemasan yang tidak perlu. Dan terakhir justice, yang berarti diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang pasien, seperti itu. Itu sederhana tapi nyata. Itu adalah waktu dan beban kerja. Tunggu, atas lagi. Beban kerja, oke, terus. Dalam situasi seperti itu, kualitas komunikasi bisa saja terpengaruh. Namun, justru disitulah profesionalisme diuji. Karena pada akhirnya komunikasi dalam keperawatan bukan sekedar berbicara. Komunikasi adalah tentang membangun rasa aman, tentang membangun kepercayaan, tentang menjaga keselamatan pasien. Karena kadang yang menyembuhkan bukan hanya obat, tetapi cara kita menjelaskan, cara kita mendengar, dan cara kita berbicara. Tidak terasa kita sudah sampai di